bikin roti sobek. Video ini adalah video pertama saya. Jadi awalnya saya membuat video ini karena saya sering memperlihatkan makanan yang saya buat di FB. Jadi oleh teman-teman minta supaya resepnya di-share. Maka saya memulai hari ini untuk membuat video pertama tentang memasak. Nah, yang akan saya buat hari ini adalah roti sobek ya. Sebelum kita mulai, supaya saya tambah semangat terus membagi resep-resep saya, tolong di-subscribe, bunyikan loncengnya, kemudian like dan komen. Boleh juga komennya yang bersifat positif, membuat supaya agar kedepannya resep kita akan lebih baik lagi. Dan hari ini, karena biasanya kalau saya memasak, ada asisten, ini asisten kecil saya yang membantu memasak roti ya. Adapun bahan-bahan yang akan kita gunakan adalah 500 gram tepung terigu protein tinggi. Jadi saya buat di sini 500 gram karena kebetulan yang makan di rumah saya itu banyak. Jadi saya buat 500 gram. Kemudian ada gula pasir 80 gram. Kemudian ada garam, kita akan pakai secukupnya. Ada air 140 gram atau kurang lebih 140 ml juga ya. Kemudian ada susu cair sebanyak 120 gram. Kemudian ada telur, 2 butir telur. Kemudian saya memakai mentega 80 gram. Kemudian memakai ragi instan. Jadi ragi instan ini banyak mereknya. Kebetulan di sini yang ada adalah saf instan ya. Jadi saya pakai saf instan, boleh juga fermipan ya. Kemudian untuk isian nanti saya akan mempergunakan bermacam-macam. Kebetulan kemarin saya membuat isian ini daging ayam dimasak dengan wortel ya. Jadi ini akan saya jadikan isian juga. Nah, mari kita mulai untuk memasaknya ya. Langkah pertama saya akan masukkan airnya. Jadi air ini tidak boleh air panas, boleh air hangat, disesuaikan dengan kondisi kita. Tapi kalau cuaca kita panas, sebaiknya menggunakan air dingin. Nanti karena dalam proses mengaduknya ataupun menguleni akan keluar panas. Jadi saya pakai air yang tidak panas ataupun tidak dingin ya, sesuai dengan suhu ruangan. Saya tuangkan airnya. Kemudian susunya saya masukkan. Kemudian saya masukkan gula pasir ya. Saya aduk rata ya. Aduk rata terlebih dahulu. Kemudian saya masukkan ragi instan. Jadi kalau untuk setengah kilo roti, saya biasanya memakai raginya itu sebanyak 1 bungkus atau 11 gram ya. Saya masukkan. Kemudian saya aduk dulu ya. Nah, yang penting tercampur saja ya. Kemudian saya masukkan telurnya. Saya aduk. Jadi aduknya ini hanya supaya dia tercampur aja ya. Tidak perlu harus kembang seperti masak kue. Kemudian setelah itu saya tambahkan garam sedikit. Saya hanya tambahkan sedikit supaya ada rasa gurih ya. Namanya makanan kalau tanpa garam, saya rasa rasa gurihnya belum dapat ya. Saya tambahkan, saya aduk. Terigunya saya masukkan. Saya aduk. Aduk dulu sedikit ya, sampai dia rata. Nah, yang penting rata dulu ya teman-teman. Hanya diaduk gitu aja ya. Kemudian saya tambahkan lagi sampai seluruhnya habis ya. Ini ya.
teman-teman, ini tangan saya udah bersih ya. Tadi saya udah cuci tangan. Jadi sekarang saya memakai tangan aja supaya adonannya lebih rata ya. Cukup sisihkan, kita diamkan kurang lebih setengah jam ya. Jadi tujuannya supaya ragi instan yang ada di dalam adonan bereaksi terhadap bahan-bahan yang lainnya. Seperti ini kita diamkan kurang lebih 15 menit. Kemudian ditutup. Kebetulan saya punya plastik, jadi kalau teman-teman di rumah tidak punya plastik seperti ini tidak masalah ya, boleh ditutup pakai serbet aja yang bersih ya. Oke, penting sudah tertutup. Jadi nanti kita kembali lagi setelah 15 menit ya. Kita menunggu supaya adonannya bereaksi dulu terhadap bahan-bahan yang lain. Nah teman-teman, setelah 15 menit adonannya nampak lebih kembang ya, hampir 2 kali lipat, dan dia sudah mulai menyatu, lengket gitu ya. Jadi sekarang saya mau keluarkan, saya mau masukkan mentega. Jadi mungkin ini menteganya kita olesi dengan tepung tipis-tipis aja. Mulai terbentuk dia lebih kenyang. Saya letakkan menteganya di tengah seperti ini ya. Saya tutup ya, menteganya di dalam. Saya tutup seperti ini. Kemudian ini mulai saya tarik ya. Tarik seperti ini. Teman-teman, tadi setelah kita mengaduknya, kita menggilas kemudian membanting, maka adonannya sekarang sudah nampak seperti ini, sudah mulai kalis ya. Nah, strukturnya pun sudah susah untuk putus. Nah sekarang saya akan mengambil baskom yang baru yang bersih, saya isi tepung. Nah ini saya taburi tepung sedikit. Nah ini akan saya biarkan selama kurang lebih 1 jam ya. Oke, nah sekarang sama seperti tadi, adonan ini akan saya diamkan 1 jam, kita tutup. Cara melihatnya adalah kita akan melihat nanti adonannya kembang sampai ukurannya menjadi 2 kali lipat ya. Ini dia. Ini saya akan tutup pakai plastik. Jadi kita biarkan. Nanti setelah 1 jam kita akan kembali lagi ya teman-teman. Oke, setelah 1 jam teman-teman kita lihat adonannya sudah kembang ya. Sekarang kita tarik dulu. Tarik. Ini setelah adonan kembang, saya kasih tepung di tangan. Saya akan kempiskan duluan, tekan supaya adonannya kempis ya. Ini saya sudah kempiskan, saya kumpulkan dulu adonannya seperti ini. Sudah dikempiskan, adonannya sudah halus ya, sudah nampak sangat-sangat menyatu, melekat kuat ya. Nah,
kalis. Dan kemudian di sini saya sudah siapkan loyang. Nah, loyangnya jangan lupa diolesi mentega ya, supaya tidak lembek. Adonannya mau saya pindahkan ke meja kerja kita. Jangan lupa mejanya diolesi, mungkin tipis-tipis aja ya, biar adonannya akan sempurna. Ya. Ya, saya taburi sedikit tepung di bagian atas supaya saya mudah membaginya ya. Ini supaya saya mudah. Nah, tepung ini, adonan ini sekarang mau saya bagi. Pertama adonannya saya bagi dua. Saya bagi dua. Saya tarik panjang. Kemudian saya timbang kurang 40 gram ya, 40 gram ya teman-teman. Saya potong lagi, saya timbang juga 40 gram. Jadi itu tergantung selera ya, tergantung seleranya mau ukuran berapa. Oke, nah teman-teman, sekarang saya sudah membagi setengah adonannya menjadi 16 bagian. Sekarang saya akan menunjukkan kepada teman-teman bagaimana cara mengisinya. Yang pertama, adonannya setelah dipotong dibuat ya, melingkar seperti ini ya, dibulatkan terlebih dahulu ya. Kalau kira-kira tangannya masih lengket, kalau diolesi kemudian dibulatkan begini dulu ya. Setelah dibulatin, maka kita rolling tujuannya supaya kita bisa lebih mudah mengisinya. Oke, sudah bulat ya, kasih tepung. Ini isiannya saya isi secukupnya. Kalau kita mau isiannya agak banyak juga boleh ya. Setelah itu bagian yang ini disatukan duluan, kemudian bagian ini ditarik, disatukan dengan bagian yang di sini ya, nampak ya. Kemudian bagian ini ditarik sampai dia menjadi bulat ya, dan rapat ya, rapat ya teman-teman. Jadi kalau belum rapat boleh ditarik lagi ya. Lalu kita bulatkan sedikit. Ya, kita bulatkan. Nah, lalu kita letakkan di dalam loyang. Kita susun seperti ini ya. Nah teman-teman, semudah dibulati, jadi saya buat begini 16 buah ya. Buat begini bulat-bulat. Nah ini akan saya diamkan selama 1 jam lagi sampai dia kembang menjadi 2 kali lipat ukurannya. Jadi kita diamkan, kita tutup sama seperti tadi. Boleh ditutup menggunakan plastik ataupun menggunakan serbet ya. Oke teman-teman, ini tadi yang pertama kita buat setelah 1 jam. Rotinya nampak kembang ya. Jadi supaya rotinya kelihatan cantik, maka saya mempergunakan sedikit telur. Saya aduk ya telurnya. Oke. Telur ini akan saya olesi di atas roti ini. Rotinya nanti kelihatan bulat ya, seperti ini.
Oke guys, let's go. Saya buat 10 dulu ya. Nanti kita lihat apakah sudah kuning. Kita pakai api atas dan bawah ya, selama 10 menit ya. Oke, tunggu 10 menit. Oke teman-teman, tadi sudah selama saya buatnya 15 menit ya. Kenapa saya suka yang atasnya agak kuning. Dan sekarang kita mau kasih mentega dulu ya, biar kilat. Supaya lebih kilat, seperti kalau kita beli di bakery, maka kita setelah matang masih hangat, kita olesi pakai mentega seperti ini. Oke teman-teman, roti sobeknya sudah mulai agak dingin. Saya sudah keluarkan dari loyang, keluarnya gak susah kok ya, karena dia tadi sudah kita lapisi dengan mentega. Loyangnya tidak ada sisanya ya. Jadi kalau diolesi pakai mentega aman ya. Kita lihat bagaimana tekstur si roti sobek kita. Kita ambil satu roti sobek. Aduh teman-teman, ini benar-benar lembut nih. Lembut, kenyal ya. Lihat teksturnya, halus, lembut ya. Saya sobek. Ini ya tampilannya teman-teman. Aromanya pun ya, aromanya sangat wangi ya, wangi khas roti ya. Ya lembut ya teman-teman. Saya buat kenyal, kenyal. Jadi memang kalau kita mau dapatkan tekstur roti yang benar-benar kenyal, waktu membantingnya ataupun dalam metode supaya dia elastis itu perlu sekali. Ini benar-benar lembut teman-teman ya. Selamat mencoba teman-teman di rumah ya, semoga berhasil ya. Roti kita sukses.